Shalom, kita akan memasuki dengan pelajaran yang baru dengan judul Ajaran Palsu Zaman Now bagian yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti sadar bahwa di dalam hidup kita ini tadi, yang asli cuma satu dan dikelilingi oleh banyak yang palsu. Contoh yang paling sederhana. Mata uang Indonesia rupiah itu sudah berkali-kali dijahati oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan mereka mencetak dan mengedarkan uang palsu yang berusaha dicetak sama dengan yang asli. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bijaksana sekali ketika nanti kita akan mengambil kesimpulan bahwa ini ajaran yang palsu pada zaman now. Karena apa? Mencontoh, meniru dengan yang asli. Bijaksana jika kita mengenal lebih dulu yang asli seperti apa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang dirugikan lewat peredaran uang palsu. Kenapa? Karena mereka tidak teliti, mereka tidak cermat, mereka tidak hati-hati. Kenapa? Karena yang palsu memang berusaha mati-matian untuk dia menjadi sama seperti yang asli. Tetapi jika Anda dan saya kembali kepada firman Tuhan, kita waspada, kita hati-hati, kita teliti dan cermat, maka yang palsu pasti ketahuan. Kenapa? Karena yang asli akan selalu memberikan peringatan kepada saudara dan saya tentang dirinya yang asli, dan memberikan peringatan bahwa yang palsu punya ciri yang tidak sama dengan yang asli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Otoritas Keuangan Indonesia dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia memberitahukan kepada saudara dan saya, ngajari untuk mengetahui yang palsu, Anda harus kenal lebih dulu yang asli seperti apa. Saudara, Bank Indonesia BI memberikan pelajaran buat masyarakat Anda dan saya bahwa untuk mengetahui asli dan tidaknya harus pakai 3D. D pertama dilihat, D kedua diraba, D yang ketiga diterawang. Kenapa? Karena akan kelihatan ada logonya BI, kemudian ada gambarnya pahlawan, ada hologram dan lain sebagainya. Diraba juga ada bagian yang kasar yang asli karena ada seperti embosnya dan lain sebagainya. Sedangkan yang palsu tidak ada ciri-ciri yang demikian seperti yang ditunjukkan oleh pemilik yang asli. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dibuat kagum oleh begitu banyak teman-teman pendeta, pembicara, pengkhotbah yang seringkali ingin menampilkan sesuatu yang adikodrati, yang supranatural, yang tidak umum. Kenapa? Karena yang bisa, yang tidak umum tidak banyak, tetapi kita tidak siap lebih dulu bahwa mereka adalah yang palsu. Tidak. Tetapi yang tidak umum ini tadi oleh Tuhan tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus yang Dia pilih, yang Dia mau utus, yang Dia berkenan di hatinya, maka orang ini diberikanlah sesuatu kemampuan yang lebih daripada rata-rata masyarakat yang ada. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali para pendeta, para hamba Tuhan itu berkata-kata menampilkan sesuatu tindakan yang sama seperti yang pada zaman dulu itu dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka yang mereka sampaikan itu tadi memang demikianlah
biasa dilakukan oleh para nabi dan para rasul-rasulnya. Salah satunya, mereka seringkali berbicara di hadapan banyak orang ketika menyampaikan khotbah. Mereka berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu membuat saudara dan saya menjadi kagum, menjadi takjub. Seakan-akan kita berkesimpulan sama, siapakah pembicara itu yang begitu hebat dan luar biasa, punya kedekatan yang istimewa dengan Tuhan, sampai-sampai Tuhan mau berbicara dengan saya. Ada yang berkata lagi, aku mendapat mimpi daripada Tuhan. Yang dengan arti kata lain, mimpi ini tadi juga bisa diartikan bahwa bagaimana cara Tuhan berbicara dengan seseorang. Aku dapat penglihatan. Ini pun juga salah satu cara Tuhan berbicara dengan saudara dan saya, atau para nabi dan para rasulnya. Demikian pula mukjizat yang lain, bisa mengusir setan yang merasuk kepada seseorang, atau mendatangkan mukjizat kesembuhan di atas mimbar Tuhan. Dan lebih action lagi, mereka zaman sekarang bukan lagi pakai jas yang dikibaskan membuat jemaat itu semuanya pada rebah, tetapi yang di Amerika saat ini justru COVID-19 itu ditiup. Nah, cuman kita tidak tahu apakah di Amerika setelah ditiup kemudian menjadi reda, atau gara-gara ditiup COVID-19 ini menyebar kepada seluruh dunia. Kita tidak tahu. Yang kemudian yang berikutnya, justru ada yang menerawang masa depan seseorang. Nah, saudara, kurang lebih itu nanti pada bagian-bagian yang lainnya kita akan bahas satu demi satu pada bagian-bagian selanjutnya. Tetapi sekarang bagian yang pertama, kita ingin mengenal yang asli. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat sekarang Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini bicara tentang Musa, bagaimana Musa sebagai nabi Tuhan diperlakukan oleh Tuhan sebagai Allahnya. Ayat 6, Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8, demikian bunyi firman-Nya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firman-Ku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan nabi itu tadi dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Kalau aku bicara dengan Musa berhadapan-hadapan, aku berbicara dengan dia seperti seorang teman, terus terang, belak-belakan maksudnya, bukan dengan teka-teki, dan ia, Musa, memandang rupaku, rupa Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkesimpulan lebih dulu. Yang pertama, Musa adalah hamba yang istimewa, nabi yang istimewa di hadapan Tuhan. Nabi istimewa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada nabi yang lain di luar Musa, maksudnya siapapun, adalah kalau aku bicara, aku paling lewat penglihatan dan lewat mimpi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan katakan. Demikian pula berarti nabi adalah orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan sesuatu. Oleh karena itu Tuhan berkenan berbicara dengan nabi tersebut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula nabi adalah orang yang istimewa di hati Tuhan. Karena itu dia mau nitipkan pesannya kepada sekelompok orang, sekelompok bangsa lewat nabi tersebut. Saudara, kita juga lihat sekarang supaya kita jelas kenapa
Karena masa tugasnya adalah zaman dulu Tuhan berbicara lewat nabi. Kemudian turunlah Tuhan Yesus sebagai anak Tuhan, dan kemudian para rasul. Tadi saya katakan bahwa semua yang dilakukan para teman-teman pendeta itu mengarah kepada yang biasa dilakukan oleh nabi dan para rasul. Kalau nabi zaman sekarang sudah tidak ada, minimal pendeta tersebut adalah orang yang punya karunia kenabian. Saudara, kita lihat sekarang Matius pasal yang ke-10 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yang pertama tadi, ciri-cirinya adalah sebagai penyambung lidah Tuhan. Kemudian yang kedua, orang yang istimewa di hati Tuhan. Karena apa? Kita tahu para nabi dan para rasul berani serahkan nyawa, berani tinggalkan masa depan keduniawiannya untuk bela Tuhan sebagai Allahnya. Kemudian yang ketiga, mereka itu memang dipanggil oleh Tuhan untuk diutus. Dan kemudian yang keempat, mereka diberi kuasa sehingga memiliki kemampuan yang supranatural, yang adikodrati, dan mereka berbicara, bertindak atas nama Tuhan sebagai sang pemberi kuasa. Yang kelima, mereka mendapatkan apa-apa dari Tuhan secara cuma-cuma, dan mereka diminta memberikannya juga dengan cuma-cuma. Yang asli selalu berbicara tentang sesuatu yang gratis, dan pribadi yang memberikan dengan cuma-cuma tidak ingin di dalam pelayanannya mereka memperkaya diri mereka sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian pertama menjadikan bagian pembuka untuk saudara mengenal yang asli seperti apa, sehingga lewat bagian yang pertama ini tadi, saudara dan saya bisa menentukan bahwa ajaran zaman now yang ini termasuk asli atau termasuk yang palsu. Jangan tinggalkan kesempatan di hari selanjutnya. Saya akan ketemu lagi di hari Rabu pada bagian yang kedua. Pelajaran yang sangat berarti. Nantikan, saudara dan saya akan kembali bersama-sama belajar ajaran palsu zaman now pada bagian yang kedua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.